Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Ibu dosen, Dr. Haji Uum Murfihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Ibu dosen Dr. Hajah Uum Murfihah SAG MPD dan Ibu Yani Indrayani SPD MPD. Pada presentasi kali ini dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya pada Muhammad Rahayu dengan nomor MPM 215060014. Selanjutnya ada Selvina dengan nomor MPM 215060016. Selanjutnya Maya Destriati dengan nomor MPM 205060013. Dan selanjutnya Sri Hajar Mulyana dengan nomor MPM 205060036. Pada kesempatan ini, kelompok akan membahas mengenai kepribadian guru, baik penjelasan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penampilan dan kepribadian efektif. Penampilan seseorang dalam berbagai kualitas. Kepribadian merupakan seluruh dari perilaku dalam berbagai aspek yang secara kualitatif akan membentuk keunikan atau kekhasan seseorang dalam interaksi dengan lingkungan di berbagai situs kepribadian. Menurut Theodore M. Newcall, diartikan sebagai organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, fisiologi, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain. Sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang itu baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Maya. Sebentar, ini bukannya slide-nya Sofina ya? Oh iya, terima kasih. Padahal selanjutnya ada kepribadian efektif.
ada kepribadian efektif. Nah, kepribadian efektif akan fungsinya ke manusiawi secara penuh dan melalui interaksi lingkungannya. Manusia lahir sejumlah potensi untuk memenuhi tugasnya dalam perjalanan hidup secara optimal sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan hamba Tuhan Yang Maha Esa. Berfungsinya seluruh potensi manusiawi untuk mencapai kepribadian efektif didukung oleh beberapa sumber. Ada 5 unsur. Yang pertama yaitu penalaran. Nah, di sini penalaran akan kemampuan memfungsikan potensi secara efektif dengan mencari dan menjawab berbagai fenomena suatu. Yang kedua, sumber-sumber daya tugas kependidikan secara efektif sekurang-kurangnya harus memiliki 3 prinsip sumber daya atau kekuatan, yaitu ada staf, informasi, jaringan. Yang ketiga ada penguasaan pengetahuan merupakan alat penunjang bagi perwujudan kepribadian guru yang efektif. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman kerja, proses seperti melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat, fungsi-fungsi utama kepribadian efektif cermin dari keseluruhan perilakunya yang dilandasi dibimbing oleh nilai-nilai yang berakar pada keyakinannya. Dasar itu ada 6 fungsi dasar oleh pendidik kepribadian efektif yang meliputi yang pertama following, yang kedua visioning, yang ketiga coaching, yang keempat empowering, yang kelima team building, dan yang terakhir promoting quality. Yang kelima ada perubahan pada tingkatan yang paling tinggi tampilan oten. Selanjutnya ada kepribadian guru. Kepribadian seorang guru merupakan titik tumpu sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenal pendidikan dan keterampilan melaksanakan profesi sebagai pendidik, terutama dalam bidang pembelajaran. Menurut Calvin Michel 1982, ada 12 kualitas kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada self-knowledge, yaitu pengetahuan mengenai dirinya sendiri. Seorang guru harus mengetahui tentang diri, sedang permasalahan apa yang sedang dihadapi, dan persoalan apa saja siswa. Terus yang ada kompetens itu kecakapan, harus memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang penting untuk dapat Jadi di sini itu harus cakap memperhatikan siswa-siswanya. Yang ketiga ada kesehatan psikologi yang baik. Nah, seorang guru harus memiliki sehat daripada orang yang ditemunya. Jadi maksudnya guru itu harus lebih sehat daripada siswa tersebut. Yang keempat ada trustworthiness atau dapat percaya. Nah, kepercayaan sangatlah penting bagi seorang guru karena alasannya yaitu untuk orang menjadi dirinya sendiri. Jadi siswanya dapat dirinya sendiri agar enggak mau.
Terus yang kelima ada honesty atau kejujuran. Nah, kejujuran yang absolut berarti bahwa seorang guru harus transparan dan sejati. Karakteristik ini sangat penting mengingat beberapa alasannya. Yang pertama, transparansi memudahkan guru dan siswanya berinteraksi sedekat mungkin. Yang kedua, kejujuran memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang belum terpoles. Terus yang keenam ada strength atau kekuatan, titik tengah antara intimidasi dan kelemahan. Hal ini dibutuhkan oleh guru untuk memberikan kemungkinan siswanya merasa aman. Jadi guru itu harus punya kekuatan agar siswa-siswanya itu merasa aman di dalam kelas. Yang ketujuh ada kehangatan. Kehangatan mempunyai makna sebagai sesuatu yang baik, perhatian, dan dapat menghibur orang lain. Nah, seorang guru itu harus memiliki kehangatan terutama dalam pembelajarannya, karena kalau gurunya itu hangat, pembelajaran itu akan mencairkan suasana. Terus yang kedelapan ada active responsiveness atau pendengaran yang aktif. Nah, di sini guru harus mendengarkan dengan baik keluh kesah dari siswa-siswanya. Yang kesembilan ada kesabaran. Kesabaran memperkenankan seseorang dalam berkonsultasi akan menciptakan situasi yang kondusif. Nah, guru itu harus memiliki karakteristik kesabaran ini karena kan banyak siswa-siswa yang sifatnya berbeda-beda. Jadi guru itu harus sabar dalam menghadapi siswa-siswanya. Yang ke-10 ada sensitivitas atau kepekaan. Nah, sensitivitas dalam diri guru sangat penting karena mereka harus berkomunikasi dengan siswa. Guru yang sensitif memahami bagian-bagian dasar perasaan seseorang dan dapat mengangkat masalah-masalah ke permukaan. Yang ke-11 ada kebebasan. Nah, di sini guru itu harus perhatian dalam memberikan mereka kebebasan untuk berpikir kritis, berkreasi, kreatif, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada kesadaran holistik. Kesadaran holistik guru dalam pembelajaran adalah bahwa guru menyadari keseluruhan orang dan tidak mendekati hanya dari satu aspek saja. Namun, begitu ini tidak berarti bahwa guru adalah seorang ahli dalam semua aspek, tetapi menyadari adanya beberapa dimensi seseorang dan bagaimana satu dimensi itu saling terkait. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya ada setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dan guru lainnya. Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Kepribadian sesungguhnya adalah abstrak atau maknawi, sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segi dan aspek kehidupan. Oleh karena itu, seluruh sikap dan perbuatan seorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu asal dilakukan secara sadar. Kepribadian adalah suatu hal yang sangat menentukan tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik dan masyarakat. Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Selanjutnya ada menjaga harga diri. Harga diri merupakan suatu penetapan seorang terhadap kualitas nilai dirinya sendiri, berdasarkan konsep dirinya dan wujudkan nilai-nilai tertentu.
Harga diri merupakan salah satu unsur kepribadian dan akan mempengaruhi wujud penampilan seorang dalam lingkungan kehidupan. Harga diri seorang sesuatu yang paling bermakna dalam kehidupan, sehingga ia akan selalu berusaha untuk terus mempertahankan dengan berbagai cara. Dalam kehidupan guru sebagai profesi dalam dunia pendidikan, masalah harga diri ini merupakan salah satu aspek yang sangat berperan dalam mewujudkan kinerja profesi guru. Tiap guru seyogianya harus memiliki harga diri yang tepat agar mampu mewujudkan dirinya secara tepat sesuai dengan harga dirinya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu guru harus mengupayakan agar mampu mengenal dan mengembangkan harga diri secara sehat dan mampu mempertahankannya secara tua. Beberapa cara yang dapat diupayakannya antara lain adalah yang pertama, peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, di mana guru harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, maka guru akan mampu memberikan harga dirinya secara tepat dan mampu mewujudkan harga dirinya dengan cara-cara yang sejalan dengan tuntutan agama. Lalu yang kedua ada pendidikan harus dilandasi dengan kasih sayang dan keteladanan, di mana dapat membantu siswa dalam pengenalan dan pengembangan konsep dirinya, baik konsep diri ideal maupun aktual. Atas dasar itu, kemudian siswa mampu mengembangkan harga dirinya. Lalu yang ketiga ada pergaulan yang sehat dan harmonis melalui kontak-kontak sosial yang lengkap. Nah, kontak sosial yang baik dan diisi dengan pergaulan yang sehat dan harmonis, maka akan memberikan kesempatan individu untuk membuat bandingan antara dirinya dengan orang lain. Nah, dari situ individu akan belajar mengenali diri dan orang lain untuk kemudian dapat menentukan harga diri secara tepat. Yang keempat ada pemahaman diri secara tepat, di mana ketidakmampuan mengenal diri sendiri dapat membawa pada situasi kekurangmampuan dalam menetapkan harga dirinya. Oleh karena itu, untuk memiliki harga diri secara tepat, sangat diperlukan adanya pemahaman dari secara tepat melalui berbagai cara. Lalu ada pengembangan kompetensi diri, di mana kemampuan untuk mengembangkan strategi pribadi secara tepat dalam mempertahankan harga diri. Ada 3 cara, yaitu mengubah konsep diri ideal yang lebih realistis disesuaikan dengan kondisi yang nyata. Lalu yang kedua, memperbaiki konsep diri aktual sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu yang ketiga, mengembangkan pola-pola komunikasi yang sehat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi dari kelompok saya telah selesai. Selanjutnya saya izinkan untuk menyampaikan kesimpulan. Kepribadian guru adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur fisik dan fisik. Unsur fisik dan fisikis. Dalam makna yang demikian, seluruh sikap dan perbuatan seorang guru merupakan suatu gambaran dari kepribadian guru. Penampilan seseorang dalam berbagai situs dan kondisi pada dasarnya merupakan cerminan dari kualitas pribadi, kepribadian, perilaku dalam berbagai aspek yang secara kualitatif yang akan membentuk keunikan atau kekhasan seseorang dalam interaksi dengan lingkungan di berbagai situasi dan kondisi. Demikian kesimpulan saya sampaikan dari kami dari kelompok 5 pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.